Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok 4 dalam mata kuliah Separasi dengan Perpindahan Massa akan menjelaskan video yang bersumber dari YouTube tentang bagaimana proses distilasi itu berlangsung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dari anggota kelompok 4. Ada saya Galintia Vanessa Rekasari dengan NIM akhir 073, lalu ada Renaldi Febrian Budiawan dengan NIM akhir 013, lalu ada Puji Nur Hidayah dengan NIM akhir 036, lalu ada Muhammad Arkan Bahi dengan NIM akhir 045, lalu ada Eka Julia Puspitasari dengan NIM akhir 053, lalu ada Rehan Surya dengan NIM akhir 054, lalu ada Yunisa Nairi dengan NIM akhir 060, dan yang terakhir ada Fitri Arifina dengan NIM akhir 077. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan bagaimana proses distilasi itu berlangsung, mari kita simak bersama-sama proses distilasi yang bersumber dari YouTube, yaitu dari channel Unitop Aquarius Limited yang sudah kami peroleh dengan judul Distillation Column. Baik, kali ini saya akan menjelaskan proses dari destilasi itu sendiri dari tahap awal hingga tahap akhir yang sudah kita tonton dari video YouTube tadi.
Pada mulanya, cairan akan diumpankan atau dimasukkan melalui feed inlet 1. Nah, feed inlet ini atau biasa yang disebut dengan kolom, itu terdiri dari 3 struktur atau terdiri dalam 3 seksi, di mana yang pertama ada yang namanya struktur umpan atau seksi umpan, di mana aliran umpan akan dimasukkan. Biasanya aliran umpan ini atau seksi umpan berada di bagian tengah. Lalu selanjutnya ada struktur retrifikasi. Struktur retrifikasi itu biasanya berada di atas kolom sebagai seksi penganyaan dari fraksi ringan yang berada di bagian atas kolom. Lalu yang terakhir ada struktur stripping di mana biasanya berada di bagian bawah kolom di mana akan terjadi pelepasan dari fraksi ringan. Nah, saat cairan diumpangkan masuk melalui struktur umpan, lalu akan mengalir dari packet satu ke packet yang lainnya. Nah, pada video kali ini, kolom destilasi yang digunakan yaitu menggunakan packet kolom. Nah, selama proses ini berlangsung, di setiap packetnya akan terjadi kontak fasa antara fase liquid dan fase uap yang akan dimasukkan dari dasar kolom. Lalu, setelah melewati feed inlet 1, lalu cairan akan diumpankan masuk melalui feed inlet 2. Nah, di feed inlet 2 ini, apakah ada perbedaan dengan feed inlet 1? Jawabannya tidak. Jadi feed inlet 1 dan feed inlet 2 ini sama-sama merupakan kolom di mana untuk strukturnya juga masih sama, terdiri dari 3 struktur tadi dengan susunan yang di tengah yaitu seksi umpan, di bagian atas ada retrifikasi, dan di bagian bawah ada stripping. Nah, tujuan adanya feed inlet 2 yaitu untuk menjaga campuran dari kedua fase vapor dan liquid tadi yang mengalir secara alirannya counter current, yaitu alirannya berlawanan arah. Sehingga agar seimbang dan agar efisien dan pemisahannya akan menjadi lebih sempurna. Jadi tadi setelah melewati feed inlet 1 lalu akan dimasukkan ke Nah, setelah melewati feed inlet yang kedua, lalu dari cairan yang ada di bawah kolom atau biasa yang disebut dengan bottom liquid akan keluar dari bagian bawah kolom dan akan memasuki yang ke bagian alat reboiler, di mana pada saat memasuki alat reboiler ini akan dipanaskan saat tadi bottom liquid yang akan mengalir menuju reboiler untuk dipanaskan, fluida yang dipanaskan pada boiler ini menggunakan steam, yaitu proses pemanasan, untuk menghasilkan liquid yang sebagian akan menjadi vapor, akan menjadi uap, yang kemudian akan dikembalikan menuju kolom distilasi. Lalu sebagian yang lain akan dikeluarkan sebagai bottom produk atau sebagai residu. Pada saat pemanasan tadi, yaitu dengan steam, saat liquid tadi masuk ke proses reboiler ini, lalu tadi cairan yang atau bagian lainnya akan keluar menjadi bottom produk atau residu.
tadi, yaitu melalui proses pemanasan dengan proses steam, lalu hasilnya berupa residu tadi atau bottom product, dan proses reboiler ini menggunakan multiple efek evaporator. Nah, tadi saat sebagian liquid yang menjadi vapor tadi yang dikembalikan menuju bagian atas kolom, lalu pada bagian kolom bagian atas ini berisi uap-uap tadi, sehingga mengapa bagian atas kolom itu kaya akan uap yang selanjutnya akan terdorong menuju main condenser atau alat selanjutnya yaitu kondenser. Nah, sehingga mengapa tekanan kolom itu lebih besar daripada di kondenser, sehingga pada bagian kolom bagian atas ini kaya akan uap. Nah, untuk selanjutnya, pada saat tadi uap-uap yang kayak akan uap tadi terdorong menuju kondenser, akan terjadi yang namanya proses kondensasi, di mana proses kondensasi ini sendiri, uap-uap dari kolom atas tadi akan didinginkan atau diumbunkan sehingga akan berubah fase menjadi cairan, yang kemudian hasil dari kondenser ini akan ditampung menuju yang namanya reflux drum atau tangki reflux. Nah, tadi hasil dari kondenser tadi akan memasuki yang namanya reflux drum atau hasil destilat. Dari tangki reflux ini, sebagian besar akan diumpankan lagi ke kolom yang dinamakan reflux, dan sebagian yang lainnya akan dialirkan menuju produk atas atau destilat dan akan dikembalikan ke kolom destilasi melalui puncak kolom. Lalu pada saat reflux drum ini, kegunaan dari reflux drum ini sendiri itu untuk menahan uap yang terkondensasi dari bagian atas kolom sehingga cairan atau reflux dapat didaur ulang ke kolom. Nah, sekian penjelasan dari proses distilasi dari tahap awal hingga tahap akhir. Semoga penjelasan dari video YouTube yang kelompok 4 berikan bisa memberikan tambahan ilmu dan wawasan baru bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.